Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia dan penuh syukur apabila kita dapat bertemu kembali dalam kebaktian hari ini, tanggal 11 Januari 2026. Majelis Jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua yang hadir dalam kesempatan yang indah ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di sini. Pada kebaktian hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Yuli Nina Purwanti. Kami mengucapkan selamat melayani dan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Ada informasi yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara. Pendaftaran kelas katekisasi. Telah dibuka pendaftaran katekisasi baru untuk saudara-saudara berusia minimal 14 tahun. Katekisasi akan dimulai pada bulan Februari 2026, diadakan 2 kategori kelas. Yang pertama kelas reguler usia 14 sampai 20 tahun. Yang kedua, kelas umum usia 21 ke atas. Katekisasi akan dibimbing oleh Pendeta Cynthia Juliana Kristianti. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk menerima CD atau baptisan, dapat mendaftarkan diri melalui kantor gereja dengan mengisi formulir pendaftaran katekisasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi selengkapnya seputar kegiatan gereja dapat dilihat dalam Genta Kasih. Sebelum ibadah ini dimulai, kami memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita agungkan namanya dan memuji kasih Tuhan dengan penuh syukur. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian bagi Dia, Sang Pencipta alam semesta, PKJ 58, semua yang tercipta. Seluruh
Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita hari ini adalah kebenaran yang membebaskan. Firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita sambut dengan mengangkat pujian dari PKJ 29, Patut Segenap yang Ada. Saudara kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini ketika kami menghadap Tuhan, siapakah di antara kami yang berani merasa diri ini orang benar? Namun terhadap sesama manusia, sekalipun kami sedang melakukan yang tidak benar, tetap saja merasa diri benar dan tidak mau disalahkan. Inilah yang menjadi benih-benih perseteruan sehingga kami kehilangan rasa damai. Tuhan, hanya melalui karya penebusan Kristuslah kami bisa dinyatakan benar. Tuhan sudah menempatkan diri kami sebagai orang yang benar karena tebusan Kristus. Namun kami sering lupa menjaga kata dan perbuatan kami untuk tetap menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Hanya oleh karena kasih sayang-Mu Tuhan, kami berani mengakui dosa dan kesalahan kami. Dan karena rahmat-Mu yang besar itulah Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon,
Ampunilah kesalahan kami, dan dengan kuasa-Mu, biarlah kami hidup di dalam hidup yang baru, berjuang untuk berkata dan melakukan yang benar. Demi Kristus yang rela merendahkan diri serendah manusia, supaya kami memperoleh pengampunan dosa, kami datang dan memohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang telah mengakui dosa dengan ketulusan hati, dengan kejujuran, dan sungguh-sungguh niat untuk hidup di dalam hidup yang baru sebagai wujud pertobatan, maka terimalah berita anugerah yang disampaikan oleh Allah sendiri seperti yang dituliskan di dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 10. Sebab
Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, untuk kelangsungan hidup kami memang bukan hanya dengan makanan saja yang kami butuhkan. Tetapi dikatakan bahwa paling perlu adalah firman Allah. Oleh karena dari firman Allah itulah kami mendapat tuntunan pada jalan yang benar. Dari firman Allah itulah kami memperoleh jaminan kehidupan, sekalipun kami jatuh di dalam dosa,
tetapi karena kebesaran kasih karunia dari Allah, kami memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu ya Tuhan, di saat kami telah mempersiapkan diri untuk menerima akan sabda Tuhan, pakailah para lektor, kantoria, dan juga hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh membebaskan kami dari rasa diri paling benar tanpa karya pembenaran-Mu. Dari firman-Mu lah ya Tuhan, kami hendak belajar arti kebenaran yang sesungguhnya. Kami mohon kiranya Roh Kudus berkarya di dalam diri setiap kami selama firman Tuhan diberitakan oleh hamba-hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Sabda kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 42 pasal 1 sampai dengan 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi, pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu, aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku menggambarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada
sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah, semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya bacaan diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 3 ayat 13 hingga 17. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku?" Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berbicara tentang kebenaran, tetapi ternyata tidak semua kebenaran itu membebaskan. Malah ada kebenaran yang dipakai untuk menghakimi. Karena merasa diri itu benar, maka yang tidak sama dengan diriku, dia salah. Begitu gampang kita menyatakan orang lain salah, tetapi sendiri ketika dinyatakan salah, ketika dikritik, oh kita marah besar. Aku merasa diri benar. Ada kebenaran juga yang dipakai untuk menyingkirkan. Oleh karena dia tidak sependapat dengan aku, maka jangan masuk ke kelompokku. Dan ada kebenaran yang menindas orang lain. Karena kamu tidak mengikuti peraturanku, maka kamu akan mendapatkan hukuman ini dan itu. Kebenaran yang tidak membebaskan. Namun firman Tuhan hari ini hendak menyatakan bahwa kebenaran Allah yang sejati adalah kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang memulihkan. Pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel saat itu sudah merasa sangat letih. Letih secara mental. Oleh karena mereka sebagai umat Allah tetapi hidup di bawah kuasa bangsa kafir. Mereka hidup di tanah pembuangan. Mereka bertahun-tahun berseru kepada Tuhan, tapi kenyataannya mereka tetap tinggal di negeri pembuangan. Apalagi ketika mereka tahu bagaimana kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah juga dihancurkan. Betul-betul mereka merasa kehilangan kehadiran Allah. Saudara, ketika umat Allah sudah merasa sangat letih, ketika mereka sudah merasa hampir putus asa, melihat nasib umatnya, tentu saja Allah tidak membiarkannya begitu saja. Allah tidak hendak menambah beban berat di dalam hidup umatnya yang sudah letih. Sekalipun Allah tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh umatnya itu karena ulah mereka. Karena mereka itu sudah meninggalkan Allah dan menyembah pada ilah-ilah lain. Penderitaan itu adalah akibat dari kesalahan dan dosa mereka. Yang mengandalkan pada materi, mengandalkan pada kuasa manusia, dan lupa untuk mengandalkan pada kasih sayang Allah. Sehingga Allah seolah membiarkan umatnya itu hidup menderita di tanah pembuangan. Namun Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang sangat peduli terhadap umatnya. Oleh sebab itu dengan kelembutan Allah mengutus hambanya, inilah hambaku yang aku pilih, yang aku pegang dengan tanganku, tangan kebenaran itu. Dan Yesaya dipakai oleh Allah untuk menyatakan bahwa kebenaran Allah bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan mereka, sekalipun seolah membiarkan dalam penderitaan, tetapi sama sekali Allah tidak hendak membinasakannya. Bahkan dikatakan bahwa Allah menghendaki tak seorang pun manusia yang binasa.
Saudara, sekalipun umat Allah tegar tengkuk dan sudah membuat Allah muak dengan tingkah laku dan perkataan-perkataan mereka, tetapi Tuhan Allah berkata bahwa aku tidak akan mematahkan buluh yang sudah terkulai. Kalau buluh yang sudah terkulai itu begitu gampang dipatahkan, tetapi Allah tidak hendak melakukan itu. Juga tidak hendak memadamkan sumbu yang sudah mulai pudar nyalanya. Kalau sumbu sudah mulai pudar nyalanya, ditiup sedikit aja, padam. Ya, suara tiupan saya lebih keras ketimbang suara saya. Padam. Allah tidak menghendaki umatnya hancur dan binasa. Sama sekali tidak. Malahan Tuhan Allah berkata, aku yang telah memanggil engkau di dalam kebenaran, aku akan terus memegang tanganmu, aku akan menjagaimu, dan bahkan aku akan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia. Aku akan menjadikan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Jadi Allah tidak akan menghancurkan dan membinasakan mereka, malahan Allah mau memakai mereka menjadi perantara Allah untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan bahwa Allah membuat perjanjian kekal kepada manusia. Sehingga siapapun yang percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka ia akan memperoleh perjanjian kekal itu. Jadi saudara-saudara, Allah yang telah memilih, Allah yang memanggil Israel sebagai umatnya, Allah tetap setia kepada keputusannya. Walaupun bangsa Israel tidak setia sebagai umat Allah, tetapi Allah itu tetap setia. Ada sebuah kisah sebagai ilustrasi, yaitu tentang seorang nenek miskin harus diadili hanya karena dia mencuri singkong. Sebab dia sudah sangat lapar, terpaksa dia mencuri. Nah, pada saat itu yang mengadili adalah seorang hakim yang sangat dikenal kebijaksanaannya, tegas dan adil. Saudara, kalau saudara menjadi hakimnya, apa keputusannya? Kasihan ya, nenek itu karena lapar dia mencuri. Keputusannya bebaskan saja, jangan dihukum. Harapan kita kan begitu ya, kasihan begitu. Tapi apakah dalam kehidupan sehari-hari kita juga kasihan terhadap orang yang bersalah kepada kita? Kita seringkali berat untuk memberikan belas kasihan saja. Saudara, setelah hakim itu mengadili dan kemudian dia hendak menyampaikan vonisnya, maka seluruh peserta dalam persidangan itu tenang mendengarkan apa keputusannya. Oleh karena peristiwa ini peristiwa yang sangat sederhana, tetapi sebetulnya ini menarik perhatian bagaimana hakim yang bijak itu akan memutuskan. Kalau dia salah harusnya tetap dihukum. Tapi dia orang miskin, apakah masih mau dihukum seberat itu yang menambah bebannya berat? Saudara, semua orang menantikan apa vonisnya. Dan ternyata hakim itu berkata, setelah ada 2 alat bukti, kan selalu begitu ya, paling tidak gitu. Memang ternyata
bahwa nenek ini bersalah telah mencuri singkong milik bapak ini, ya, maka aku menjatuhkan hukuman denda untuk nenek yang sudah mencuri. Terus dengan apa bayar dendanya? Semua di dalam ruang sidang itu menjadi ribut. Kok masih dikenai denda? Ya karena bersalah, maka harus mendapatkan hukuman akibatnya, yaitu denda. Tapi kata sang hakim melanjutkan, karena dia belum mengetok palunya. Tetapi katanya, aku juga menjatuhkan denda kepada pemilik kebun singkong itu, juga kepada setiap orang yang hadir dalam persidangan ini, termasuk diriku. Kita semua juga harus didenda. Oleh karena kita telah membiarkan seorang nenek sampai mencuri demi kelangsungan hidupnya, demi mengisi perutnya yang lapar. Nah, uang denda itu dikumpulkan, dan setelah terkumpul, maka uang denda itu diserahkan kepada nenek yang miskin itu tadi. Jadi dengan uang denda yang terkumpul itu, si nenek bisa membayar denda sehingga dia telah terbebas dari hukuman. Dan dari uang denda yang terkumpul itu, maka si nenek ini bisa melanjutkan hidupnya tanpa lagi harus mencuri. Jadi disinilah saudara kita melihat bahwa kebenaran memang harus ditegakkan. Yang bersalah harus menanggung akibatnya. Tetapi kebenaran Allah itu tidak menambah berat beban orang yang menderita. Bahwa kebenaran Allah itu membebaskan dan memulihkan. Itulah kebenaran Allah yang sejati. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, ketika kita menghadapi orang yang berbuat salah kepada kita, apa yang kita lakukan? Memang kita tidak bisa berkata jorbaen, karena dengan seperti itu mungkin dia malah terus-menerus melakukan kesalahan karena tidak menanggung akibatnya. Tetapi ketika kita mau menjatuhkan hukuman, biarlah kita mempertimbangkan bahwa sang kebenaran yang dikehendaki Allah, yaitu kebenaran yang tidak memperberat beban, tetapi membebaskan dan memulihkan. Bagaimana supaya orang itu berhenti dari berbuat salah. Yang kedua, saudara-saudara, kebenaran yang membebaskan itu ternyata juga meruntuhkan tembok pemisah. Selama itu orang-orang Yahudi menganggap orang-orang yang non-Yahudi itu najis. Dan keselamatan mereka yakini hanya milik mereka, bangsa yang adalah umat Allah, dan keselamatan itu bukan untuk bangsa lain. Nah, apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, yaitu kisah perjumpaan Petrus dengan Kornelius. Petrus adalah orang Yahudi yang taat, sedangkan Kornelius bukan Yahudi. Tetapi dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan terus-menerus mengamalkan kebenaran sesuai dengan keyakinannya. Saudara, dari kisah perjumpaan Petrus dengan Kornelius itu,
Di situ menunjukkan bahwa kebenaran Allah yang membebaskan telah merobohkan tembok pemisah. Oleh karena Petrus yang adalah seorang Yahudi yang taat, yang semula menolak makan makanan yang dikategorikan haram dan najis, seperti yang ia lihat dalam suatu penglihatan di mana ada kain putih, di dalamnya ada binatang-binatang yang haram dan halal. Dan ternyata dari penglihatan itu ada suara agar Petrus makan binatang-binatang yang haram itu. Dan Petrus menolaknya. Selama ini aku tidak mau makan makanan yang dikategorikan haram itu. Tetapi berulang kali Petrus mendengar suara bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh Petrus. Oleh karena sudah 3 kali Petrus mendengarkan suara itu, maka akhirnya Petrus punya keyakinan. Pikirannya pun menjadi berubah. Kalau semula dia punya keyakinan bahwa keselamatan, bahwa kasih Allah itu hanya untuk bangsanya, ternyata dari pernyataan yang disampaikan, apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan. Maka Petrus punya pemikiran yang berbeda. Dia berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Bahwa setiap orang dari bangsa manapun juga yang takut akan Allah, yang kemudian juga mengamalkan kebenaran dari tindakan-tindakannya, maka Tuhan berkenan kepadanya. Jangan disingkirkan, jangan dipisahkan. Nah, itulah kebenaran Injil yang dinyatakan oleh Petrus. Bahwa Yesus adalah Tuhan untuk semua orang. Dan setiap orang yang percaya beroleh pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara, kebenaran Allah yang membebaskan itu membuka pintu, bukan menutup pintu. Kalau semula menutup pintu bahwa ini hanya untuk bangsaku, bahwa ini hanya untuk kelompokku. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah membuka pintu, mau menerima siapa saja yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, maka Allah berkenan atas dia. Dia pun memperoleh pengampunan dosa. Membuka pintu pengampunan dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuan. Saudara, kebenaran yang membebaskan itu menyatukan, bukan memisahkan. Nah, di dalam pergaulan kita sehari-hari, tentu saja kita pernah berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, pasti kita memohon, berharap ada pintu maaf yang dibukakan oleh orang itu untuk diriku. Tapi sebaliknya ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, bagaimana kita? Mudahkah kita membukakan pintu maaf? Atau kita menutup rapat-rapat karena dia sudah terlalu menyakitkan hatiku. Dia sudah terlalu menghina aku. Dia sangat merendahkan aku. Sehingga maaf ya, tiada maaf lagi bagimu. Saudara, ketika ditanya berapa kali aku harus mengampuni kesalahan orang lain, 7 kalikah? Tuhan Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Berapa kali itu? Bagaimana menghitung 70 kali 7 kali? Saudara, ketika ada orang yang sangat menyakitkan hati saudara,
saudara tidak mudah untuk melupakannya. Kata-kata yang menyakitkan itu seringkali terngiang, selalu seolah diperdengarkan kembali. Nah saudara, setiap kali ketika kita mendengarkan kembali kata-kata yang menyakitkan hati itu, hati ini berontak kepingin sekali untuk membalasnya. Tetapi ketika saudara bisa bertahan untuk tidak membalasnya, berarti disitulah ada pengampunan dari saudara yang terjadi untuk orang itu. Dan ketika saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan itu akan stop sampai di situ. Tetapi ketika saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan itu akan beranak pinak. Jadi kebenaran yang sesungguhnya itu membebaskan orang dari kesalahannya. Kalau dia tidak mau mengakui kesalahannya, kalau dia tidak mau bertobat, memperbaiki dirinya, itu adalah tanggung jawab dia pribadi dengan Tuhan. Tetapi masalahnya dengan aku selesai. Saudara, kebenaran yang membebaskan adalah kebenaran yang meruntuhkan tembok pemisah. Karena Tuhan mau, sampai di dalam doa Tuhan Yesus mendoakan supaya semuanya menjadi satu. Jangan ada pemisahan. Saudara, jangan sampai dengan kata dan perbuatan kitalah yang membangun tembok pemisah itu. Kita sudah dibenarkan melalui pengorbanan Kristus. Dikatakan di dalam berita anugerah tadi bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Allah. Oleh sebab itu mari kita berjuang untuk melakukannya. Kemudian saudara, yang ketiga, kebenaran Allah itu memang membebaskan oleh karena sudah dinyatakan lewat ketaatan Yesus yang sepenuhnya pada kehendak dan rencana Allah. Matius mengisahkan bahwa Yesus datang kepada Yohanes dan minta dibaptis. Padahal baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, tanda pertobatan. Seseorang itu bertobat karena sudah melakukan kesalahan. Nah, apakah Yesus melakukan kesalahan? Tidak. Yesus tidak berbuat kesalahan satupun. Sekalipun kemudian Yesus dijatuhi hukuman mati, ternyata baik pengadilan agama, pengadilan dari bangsa Yahudi, pengadilan dari pemerintahan Pontius Pilatus, Kayafas, Herodes, Pontius Pilatus, semuanya berkata tidak mendapatkan satu kesalahan pun di dalam diri Yesus, sehingga ia layak dijatuhi hukuman mati. Yesus tidak berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Jadi sebetulnya Yesus tidak perlu untuk dibaptiskan sebagai tanda pertobatan itu. Itulah sebabnya semula Yohanes menolak, loh, akulah yang seharusnya kamu baptis. Tetapi sekarang kok kamu yang meminta aku dibaptis? Jangan sampai hal itu terjadi. Tetapi Yesus berkata, semua ini adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi, untuk menyatakan seluruh kehendak Allah, Yesus bukan hanya sekedar menjadi manusia, tetapi Yesus menempatkan diri sebagai manusia yang berdosa, sekalipun dia tidak berbuat dosa. Saat Yesus
meminta dirinya untuk dibaptiskan. Di situ nyatalah bahwa Yesus merendahkan diri, mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia berdosa. Dan seolah Yesus berkata, aku berdiri di sini, aku rela berdiri di tempat manusia berdosa, agar manusia dibebaskan dari dosa dan dinyatakan benar, serta melakukan yang benar. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan pada saat Yesus dibaptis, Roh Allah seperti burung merpati turun dan hinggap di atas Yesus. Dan terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Jadi, ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia berdosa, maka Allah sendiri justru mau menyatakan. Dia hadir di sana dan menegaskan bahwa sekalipun Yesus menempatkan dirinya sebagai manusia yang berdosa, namun Allah menyatakan inilah ketulusan dan ketaatan Yesus. Yesus tidak berpura-pura menjadi manusia, tetapi ia sungguh-sungguh mau masuk di dalam penderitaan dan keberdosaan manusia tanpa ia sendiri ikut melakukan dosa. Dan Allah mengesahkan bahwa Yesus bukan sosok yang perlu bertobat. Oleh karena Allah memperdengarkan suaranya, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Kalau Allah berkenan kepada Yesus, karena tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Jadi saudara, karena keadilannya, Allah tetap menghukum manusia yang berbuat dosa. Oleh karena Allah sendiri telah menetapkan upah dosa adalah maut. Jadi akibat dosa manusia, manusia harus berhadapan dengan maut. Namun karena kasih, maka Allah sendiri di dalam Kristus Yesus menanggung upah dosa itu lewat ketulusan dan ketaatan Yesus yang rela mati, disalibkan, agar manusia dibebaskan dari hukuman maut. Sehingga bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, maut bukanlah sesuatu yang seram dan menakutkan. Oleh karena kuasa maut telah dipatahkan melalui kematian Kristus Yesus. Tak lagi berkuasa, tak bakal mencengkeram kita. Kematian yang bakal kita alami hanyalah merupakan jembatan bagi kita untuk menyeberang dari dunia yang fana ini menuju kepada kehidupan yang kekal di surga yang baka. Saudara, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana kebenaran Allah sudah dinyatakan di dalam kehidupan Yesus. Oleh sebab itu, kebenaran bukan hanya untuk kita bicarakan, bukan hanya untuk kita akui, tetapi kebenaran itu harus kita hidupi, harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui ketaatan kita pada kehendak Allah. Gereja
Gereja itu bukan gedungnya, tetapi orangnya. Saudara dan saya semuanya dipanggil untuk memberitakan tentang kebenaran Allah itu. Kita juga dipanggil untuk menghadirkan kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang memulihkan, kebenaran yang meruntuhkan tembok pemisah. Itulah kebenaran-kebenaran yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita, supaya semakin banyak orang makin mengenal akan kebenaran Allah. Mereka juga belajar untuk melakukan kebenaran seturut kehendak Allah dan bukan beneri karepe dhewe. Mari dengan pimpinan Roh Tuhan yang kudus kita terus berjuang untuk melakukan kebenaran yang memulihkan, kebenaran yang menyatukan, kebenaran yang kita nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita menyatakan, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Benar dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak menyembunyikan kebenaran-Mu. Engkau nyatakan sehingga kami dapat belajar tentang kebenaran-Mu. Tuhan telah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Namun di dalam kasih-Mu yang besar ya Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kami binasa. Tuhan sendiri menyerahkan anaknya yang tunggal, agar hukuman yang seharusnya kami tanggung, ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu ya Tuhan, yang tidak menghancurkan, melainkan membebaskan dan memulihkan hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kami belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Mampukanlah gereja-gereja menjadi saksi kebenaran-Mu. Bukan hanya menyatakan ini salah, bukan hanya memutuskan, menjatuhkan hukuman, melainkan biarlah gereja melakukan tuntunan, bimbingan di dalam kasih,
agar yang bersalah mau mengakui kesalahannya dan berbalik pada jalan yang benar. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menyatakan kebenaran di dalam kata dan perbuatan kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan penegak hukum di negeri kami ini. Berikanlah mereka hikmat untuk menegakkan keadilan yang peka terhadap penderitaan dan kelemahan manusia. Jauhkanlah dari mereka ya Tuhan penyalahgunaan kuasa, melainkan pakailah mereka menjadi alat-Mu untuk menghadirkan keadilan yang memulihkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan, yang begitu lama terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Biarlah perjuangan mereka tidak sia-sia ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang lemah secara fisik karena lanjut usia. Ajarkanlah kepada mereka untuk menerima kenyataan, tetap bersyukur oleh karena boleh mengalami, merasakan hidup sebagai orang yang sudah lanjut usia. Oleh karena tidak semua orang bisa mengalaminya. Dan biarlah di dalam fisik yang lemah sekalipun, Tuhan akan menguatkan iman percayanya. Kami mendoakan bagi mereka yang hidup di dalam kekurangan. Pakailah kami ya Tuhan untuk memberi pertolongan agar mereka tidak sampai berbuat kesalahan ataupun kejahatan oleh karena kemiskinannya. Tuhan, tolong kami juga, bebaskan kami dari sikap merasa diri paling benar. Kami mohon kiranya kebenaran Kristus mengubah cara kami berpikir, mengubah perkataan-perkataan kami, memperbaharui tindakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami benar-benar dapat menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Kami memohon semua ini ya Tuhan, di dalam nama Kristus yang telah menanggung hukuman kami, agar kami dibenarkan dan hidup dalam kebenaran-Mu sebagai wujud hidup baru. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan dan mengabulkannya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah kamu memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hari ini diedarkan 2 kantong, warna merah untuk operasional gereja, dan warna biru untuk pembangunan tanah makam. Persembahan juga dapat melalui transfer atau melalui scan kode kris. Sebelum kantong kolektor diedarkan, mari kita awali dengan menyanyikan PKJ 146 bait 1 sampai 2. Tanda sukacita
sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah diberikan dalam kehidupan kami selama ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh memberikan persembahan dan inilah bentuk dari ucapan syukur kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau layakkanlah dan kuduskan persembahan kami ini. Dan Kau juga pakai penatua yang akan mengelola persembahan ini agar bisa dipergunakan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Saudara, agar kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, maka teruslah arahkan hatimu kepada Tuhan Sang Kebenaran itu. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.